Akhir-akhir ini, saya sering mikir tentang fenomena yang cukup bikin geleng-geleng kepala. Ada beberapa oknum yang sebenarnya udah kaya, punya jabatan tinggi, bahkan mungkin nggak perlu lagi ngejar uang, tapi tetap aja ketahuan korupsi. Padahal mereka udah punya segalanya, uang banyak, jabatan tinggi, bahkan pendidikan yang bagus. Nah, kenapa ya mereka masih melakukan itu? Apakah cuma soal keserakahan, atau ada alasan lain di balik itu? Di video ini, saya mau sharing beberapa alasan yang mungkin jadi penyebabnya. Yuk, simak bareng-bareng. Alasan pertama yang mungkin bikin oknum-oknum ini tetap rakus uang adalah karena keserakahan itu sendiri. Menurut saya, keserakahan itu kayak lubang yang nggak pernah penuh. Semakin banyak kamu dapat, semakin banyak juga yang kamu mau. Bahkan, ada teori dalam psikologi yang bilang kalau manusia itu cenderung nggak pernah merasa cukup. Terutama kalau udah terbiasa hidup dengan kemewahan. Misalnya, bayangin aja kalau kamu udah biasa beli barang-barang mahal atau hidup dengan standar yang tinggi. Kamu mungkin bakal mikir, kalau aku bisa dapat lebih, kenapa harus puas sama yang sekarang? Nah, ini yang kadang bikin orang terjebak dalam siklus ngejar uang tanpa henti, meskipun mereka udah punya banyak. Selain keserakahan, ada juga pengaruh dari lingkungan dan tekanan sosial. Misalnya, kalau kamu di sekeliling orang-orang yang selalu ngejar kekayaan atau status, kamu mungkin bakal ikut-ikutan mikir kalau uang itu segalanya. Apalagi kalau kamu berada di lingkungan kerja yang kompetitif, kayak di perusahaan besar atau institusi tertentu. Di situasi kayak gitu, tekanan buat ngejar lebih banyak uang bisa jadi lebih besar. Nggak cuma itu, kadang-kadang ada juga budaya di lingkungan tertentu yang bikin korupsi atau manipulasi uang jadi hal yang dianggap biasa. Kalau kamu lihat orang lain melakukannya tanpa ketahuan atau dihukum, kamu mungkin bakal mikir, kenapa nggak aku juga sekalian? Nah, ini yang bikin perilaku kayak gini jadi makin sulit dihentikan. Ada juga alasan lain yang mungkin jarang dipikirin, yaitu ketidakpuasan emosional atau psikologis. Kadang-kadang orang yang rakus uang sebenarnya nggak lagi ngejar uangnya sendiri, tapi ngejar validasi atau rasa puas yang nggak pernah mereka dapetin. Misalnya, ada orang yang merasa kalau semakin banyak uang yang mereka punya, semakin dihargai atau dihormati oleh orang lain. Tapi masalahnya, kebahagiaan yang datang dari materi itu biasanya cuma sementara. Setelah dapat uang banyak, mereka bakal cari lagi cara buat ngejar perasaan puas itu, sampai akhirnya jadi lingkaran yang nggak ada habisnya. Ada faktor sistemik yang juga nggak bisa diabaikan. Kadang-kadang bukan cuma soal individunya, tapi juga soal sistem yang memungkinkan perilaku korupsi atau rakus uang itu terjadi. Misalnya, kalau ada celah di sistem keuangan atau pengawasan yang lemah, oknum-oknum tertentu mungkin bakal manfaatin itu buat keuntungan pribadi. Di sisi lain, kalau hukuman atau konsekuensi atas tindakan korupsi itu nggak cukup kuat, orang mungkin bakal mikir risikonya kecil dibanding untungnya. Nah, ini yang bikin perilaku kayak gini terus berulang, meskipun mereka udah kaya atau pintar. Alasan terakhir yang juga nggak kalah penting adalah pengaruh budaya materialisme. Di zaman sekarang, kita sering banget dikelilingi sama pesan-pesan yang bilang kalau kebahagiaan itu bisa dibeli dengan uang. Lihat aja media sosial, iklan, atau bahkan lingkungan sekitar kita. Semua kayaknya ngejar barang-barang mahal, gaya hidup mewah, atau status sosial tinggi. Kalau kamu terlalu lama terpapar budaya kayak gini, kamu mungkin bakal mulai mikir kalau nilai dirimu diukur dari seberapa banyak uang atau barang yang kamu punya. Nah, ini yang bikin beberapa orang jadi nggak pernah puas. Mereka merasa kalau nggak punya lebih, mereka nggak cukup baik atau nggak cukup sukses. Masalahnya, budaya materialisme ini nggak cuman bikin orang ngejar uang terus-menerus, tapi juga bikin mereka lupa sama hal-hal yang sebenarnya lebih penting, kayak hubungan sama keluarga, teman, atau bahkan kebahagiaan batin. Akhirnya, meskipun mereka udah kaya, mereka tetap merasa kosong dan terus ngejar lebih banyak lagi.
Nah, dari pembahasan tadi kita bisa lihat kalau alasan kenapa ada oknum yang rakus uang, itu nggak cuman soal keserakahan aja. Ada banyak faktor lain, kayak pengaruh lingkungan, ketidakpuasan emosional, sistem yang lemah, sampai budaya materialisme. Semua itu saling berkaitan, dan nggak ada jawaban pasti yang berlaku buat semua orang. Kalau kamu punya pendapat atau pengalaman tentang topik ini, tulis di kolom komentar ya. Saya pengen denger gimana pandangan kamu soal ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.